Jadi kanibalisme terjadi pada ayam pembesaran itu bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak, dan masih seperti biasa dengan saya di sini Sio Baper. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang ayam pembesaran. Seperti yang kita tahu, masalah terbesar dari ayam pembesaran ini adalah ini yang paling utama aja ya bos ya, terlepas dari penyakit. Ada dua masalah yang paling sering dialami oleh ayam-ayam pembesaran kita. Yang pertama itu adalah kanibal ya, kanibalisme atau saling memakan. Kemudian yang kedua itu adalah kuntet atau telat pertumbuhan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada beberapa pertanyaan dari sahabat baper yang mengungkapkan tentang bahwa ayam-ayam pembesarannya itu tidak merata, walaupun kadang seumuran gitu ya, seangkatan, satu kali penetasan bila di mesin tetas, tetapi seiring berjalannya waktu ya mungkin dalam level 30 hari 60 hari itu masih aman, tetapi gejala ini mulai terlihat itu setelah di usia 2 bulan ke atas. Yang kecil makin kuntet ya, kemudian yang besar makin besar, sehingga yang terjadi adalah tidak meratanya pertumbuhan dari ayam-ayam pembesaran ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang perlu kita pahami adalah ayam ini punya, semakin bertambahnya usia atau semakin dia dewasa, itu ayam ini menganut sistem hierarki bos, artinya penguasaan wilayah dan makanan. Walaupun dia dalam pengasuhan satu kandang yang sama dari sejak DOC, tetapi seiring berjalannya waktu, ayam-ayam ini akan tetap menganut sistem penguasaan wilayah maupun makanan. Biasanya kalau untuk pejantannya penguasaan betina itu ya, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah pemisahan bos. Nah contoh ini ya, ini contoh, ini adalah ayam pembesaran. Ini semua totalnya dalam satu pengasuhan itu ada 22 ekor. Ya memang sih di sini harus saya akui bahwa di sini ada beberapa jenjang umur. Yang saya lakukan sebenarnya nggak masalah kalau dalam usia kemarin, makanya sempat ada yang bertanya apakah nggak masalah tuh selisihnya sampai seminggu, bahkan ada yang 10 hari. Nggak masalah bos sebenarnya kalau masih DOC. Yang masalah itu nanti di usia-usia ini ya, di usia-usia seperti ini nih kita harus melakukan pemilihan nih, mana yang seukuran dan kapan kita harus memindahnya. Nah ini kebetulan sudah usia 2 bulan bos, kurang lebih sekitar 60 harian lebih lah ya. Dari 22 ekor di sini saya memisahkan 10 ekor yang terbesar, berarti masih ada 12 ekor yang masih kecil. Masih kecilnya ini, kecilnya dia bukan karena kuntet, tidak, karena pertumbuhannya semua normal, alhamdulillah sehat. Yang saya maksud kecil karena memang jenjang usianya bos, karena selisih umurnya dari yang ini yang paling besar nih ya, paling besar nih kalau nggak salah itu ada beberapa ekor, 5 ekor kalau nggak salah, itu yang paling tua dan paling besar. Makanya yang selisih-selisihnya ini, adik-adiknya ini yang paling selisih 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang paling lama seminggu lah. Itu pertumbuhan besar badannya itu kurang lebih sama, makanya saya satukan seperti ini. Sementara sisanya itu menyusul 12 ekor itu pertumbuhannya kurang lebih sama karena memang usianya relatif lebih muda. Kenapa harus kita pisah seperti ini? Ya seperti saya katakan di awal tadi bos, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita tetap kekeh untuk kita satukan, maka lambat laun yang usianya jauh lebih muda atau yang bentuk tubuhnya lebih kecil itu seterusnya akan kekurangan nutrisi pakan atau kalah pakan ya, itu kalau dia kuntet. Nah kemudian yang kedua lagi kanibal. Nah ini yang tidak kalah
penting bos. Nah ini alhamdulillah dari 22 ekor, dan ini yang 10 ekor dulu ya, yang 10 ekor dulu, yang besar-besar ini alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih sudah sekitar 4 hari sudah saya pisahkan ya, saya letakkan di kandang pembesaran ini. Alhamdulillah nggak ada yang kanibal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah air. Ini sebenarnya gantungannya bukan di dalam bos, letaknya bukan di dalam tapi di luar. Nah karena talinya ini belum saya pasang, jadi ini kan di sini nanti dia minum, jadi air lebih higienis atau lebih bersih ya. Pastikan air minum itu selalu terpenuhi, kemudian selalu diberikan nutrisi berupa jamu-jamuan ya, kemudian vitamin itu boleh. Kemudian yang kedua, pakan ya, porsi pakan seperti ini itu usahakan tercukupi minimal 2 kali sehari, kalau nggak bisa 3 kali ya. Kalau 3 kali sih lebih bagus. Kemudian yang ketiga, pastikan pada saat pembagian pakan itu semua dapat. Jadi dengan cara menggunakan metode seperti ini, itu semua dapat, semua pasti makan. Coba aja sampean perhatikan temboloknya tuh ya, semua pasti dapat kebagian. Dan yang tidak kalah penting lagi, perhatikan nutrisi pakan. Nah seperti di sini sampean lihat ya, di sini saya menggunakan jagung giling yang difermentasi atau dedak jagung yang difermentasi, kemudian saya menggunakan ampas kelapa, tapi sepertinya saya lihat nih ampas kelapanya duluan habis nih timbang jagungnya. Kemudian saya juga di sini menggunakan sayuran hijau bos. Sayuran hijau di sini saya menggunakan sawi manis dan kol. Biasanya kalau ada daun pepaya ya saya iriskan daun pepaya. Nah ini yang duluan habis nih justru pakan-pakan alternatif, malah nih yang pur dengan BR1 nya dengan jagungnya malah belakangan ya dijadikan cemilan. Ini yang penting kita perhatikan ya bos ya untuk ayam pembesaran. Seperti yang sering saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa dari level tingkatan merawat ayam kampung ini, merawat peternakan ayam kampung ini, yang tersulit itu bukan di DOC, yang tersulit itu bukan di indukan, tetapi yang tersulit itu adalah di ayam pembesaran seperti ini. Kenapa? Permasalahannya lebih kompleks. Kalau di indukan sangat minim, hampir tidak pernah terjadi kanibal, kuntet apalagi ya kan. Kalau di DOC juga gitu, jarang sekali kita menemukan kanibal. Kuntet itu biasanya kalaupun terjadi pertumbuhan lambat pada DOC itu biasanya karena faktor gen atau karena faktor penyakit. Tetapi kuntet atau kanibal ini umumnya dan paling sering terjadi itu adalah justru di ayam pembesaran. Makanya saya katakan level tersulit ya, level yang sebenarnya perlu kita pelajari benar-benar itu adalah di level kedua atau di level ayam pembesaran seperti ini. Karena kalau kita salah dalam penanganan atau kita tidak jeli dalam penanganan dalam hal merawat ayam-ayam pembesaran ini, maka resikonya yang terjadi adalah ayam-ayam pembesaran kita ini akan gagal. Gagalnya pertama pasti kuntet ya, dari sekian puluh atau sekian ratus itu pasti ada beberapa puluh persen yang akan kuntet, ataupun yang lebih parah kanibal hingga menyebabkan angka kematian di kandang kita itu semakin meningkat. Padahal nggak perlu terjadi sih bos kalau kita memahami. Jadi penting bos ya, segera pisahkan ketika dia menginjak usia 60 hari atau paling lambat 70 hari itu segera pisahkan seperti ini. Pisahkan sesuai dengan bukan umur ya. Terkadang kan ayam ini umurnya udah tua tapi pertumbuhannya nggak terlalu besar, masih sebesar tubuh adiknya gitu loh. Tapi pilihlah yang ukurannya sama ya, ukurannya sama. Ini kurang lebih ini sama semua nih bos, 10 ekor nih dari 22 ekor. Sementara 12 ekornya lagi masih saya masukkan di dalam kandang box khusus, yang mana nanti di sini tetap saya perhatikan nutrisi pakannya, sehingga nanti pada saat dia sudah berumur 60 hari ke atas seperti ini baru saya pisahkan. Jadi kanibalisme terjadi pada ayam pembesaran itu bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena keteledoran kita sebagai peternak, dan salah satunya adalah porsi pakan yang kadang kurang atau tidak tepat waktu. Jadi perhatikan ini bos ya, waspadalah. Mungkin itu aja bos ya infonya, dan mungkin selamat datang kembali di Bakal Peternak, karena mungkin selama kurang lebih 2 minggu ini
kita masih sibuk renov kandang, dan saya juga masih ada beberapa kesibukan lain di pekerjaan. Jadi saya mungkin butuh waktu lama ya baru upload video lagi, walaupun sebenarnya materi videonya udah ada. Ini baru sempat upload lagi, dan mungkin next kita akan coba rutinkan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan peternakan ayam kampung. Jadi ini kondisi di sore hari kandang kita di Bakal Peternak, dan ini di musim hujan. Sampai lihat sendiri nih, mentok-mentoknya nih pada kotor semua. Yang tadinya di dalam bos ya, tapi karena di dalam itu belum dipasangi lantai atau kita belum membuatkan liter, yang terjadi nih mentoknya nih baru saya keluarin nih, kotor semua. Ya mungkin untuk sementara nanti saya titip di kandang indukan dulu untuk sementara waktu, nanti kita perbaiki lagi, mungkin liternya kita benahi, kita berikan lantai supaya dia tidak berlumpur-lumpur seperti ini ya. Karena eman juga bos, namanya ternak, namanya hewan ternak ya, kudu kita rawat baik-baik, kudu kita perhatikan baik-baik. Karena ya itu tadi, walaupun mentok ini daya tahannya memang notabene memang lebih kuat dibanding unggas yang lain, tetapi tetap yang namanya penyakit atau yang namanya kalau terus-menerus tidak dirawat, maka pasti akan menimbulkan kematian. Jadi mungkin itu saja dulu bos ya, video Bakal Peternak kali ini. Semoga Bakal Peternak dapat terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jadi jangan lihat dari berapa ekor ayam yang sampean miliki saat ini, tetapi lihat dari ketekunan sampean dan kedisiplinan sampean, maka tidak butuh waktu lama peternakan sampean yang semula dari beberapa ekor saja akan menjadi beberapa ekor. Oke, mungkin itu saja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.